Anda masih menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Harga beras masih mahal, pemerintah Kota Bandung terus mengadakan operasi pasar. Hanya karena tersinggung di media sosial, kelompok remaja aniaya remaja lainnya di Gedebagi, Kota Bandung. Geram, warga grebek warung yang menjual obat terlarang di Kabupaten Garut. Ya, Polrestabes Bandung meringkus 3 dari 5 pelaku pengeroyokan terhadap seorang remaja di kawasan Riung Hegar, Gedebagi yang videonya viral di media sosial. Tindakan keji tersebut hanya disebabkan ketersinggungan di media sosial. Ulah brutal sejumlah remaja menganiaya seorang remaja lainnya dengan senjata tajam di Kota Bandung yang sempat direkam dan tersebar di media sosial menghebohkan warga Kota Bandung. Pengeroyokan terjadi di sebuah depot air minum isi ulang di wilayah Riung Hegar, Kecamatan Gedebagi, tanggal 23 Februari lalu. Menindaklanjuti kejadian tersebut, polisi menangkap 3 dari 5 remaja yang mengeroyok korban. 1 orang diantaranya telah terlebih dulu diciduk, sedangkan 2 orang remaja lainnya masih dalam pencarian. Berdasarkan hasil penyidikan, tindakan brutal para tersangka dipicu oleh ketersinggungan karena korban mengomentari salah satu akun komunitas para tersangka di media sosial. Pelaku ini membentuk suatu komunitas tongkrongan anak-anak muda, kemudian dimuat di media sosial. Nah, korban ini adalah mengomentari di akun media sosialnya komunitas pelaku tersebut. Nah, redaksinya itu diduga ya itu membuat tidak senang komunitas pelaku. Nah, di antara komunitas tersebut dan ini pelaku pengeroyokan tersebut mencari kemudian menemukan korban sedang menaiki sepeda motor bersama teman wanitanya dan kemudian di depan depot pengisian air minum pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara kondisi korban saat ini masih dirawat karena mengalami luka yang cukup parah di bagian tangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Diduga salah sasaran, seorang pelajar SD tewas dibacok oleh sekelompok siswa SMP di Kabupaten Sukabumi. Korban yang badannya tinggi diduga dibacok di depan SMP 3 Pelabuhan Ratu. Polisi kini tengah mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Kriminalitas yang terjadi di kalangan pelajar makin mencemaskan. Jenazah siswa SD di RSUD Pelabuhan Ratu ini jadi bukti perilaku kejahatan di usia muda sudah semakin mengkhawatirkan. Korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas dibacok oleh sekelompok siswa SMP di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kejadian berlangsung Sabtu siang saat korban tengah melintas di SMP Negeri 3 Pelabuhan Ratu. Korban yang memakai baju pramuka dianggap sebagai musuh para pelaku. Pada saat kejadian si korban ini jalan dari arah mana Kang tadi? Dari arah sana lah Pak. Dari arah bawah? Nah, bawa ke atas dan mau mau ke arah pulang. Citepuspam, mau arah pulang. Nah pada saat itu ada apa Kang dari arah sebaliknya? Sebaliknya ada rombongan anak-anak gitulah. Anak-anak Yang motor? bawa bendera itu. Seragamnya apa Kang? Kalau masalah bendera saya nggak tahu betul Pak. Seragamnya? Nggak tahu Pak. Diduga para pelaku yang salah sasaran langsung menyerang korban. Salah satu dari pelaku menyabetkan senjata tajam tepat ke leher korban. Serangan tersebut begitu cepat sehingga warga tak sempat menangkap para pelaku. Warga membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Tetapi karena banyak kehilangan darah, setiba di ruang IGD, korban pun menghembuskan nafas terakhir. Ada salah satu warga saya yang kena bacok. Dan sempat tanya ke istri saya, kamu tahu nggak kejadian? Enggak, dapat informasinya dari orang. Memerintahkan saya suruh langsung datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, ternyata lagi dalam kondisi mengenaskan dan itu memang lagi ditangani oleh pihak dari saya. Polisi kini tengah melakukan pengejaran pada pelaku yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Satuan Reserse Polres Sukabumi telah mengetahui identitas para pelaku yang masih di bawah umur.
Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi lain, komplotan pembobol mesin ATM spesialis minimarket ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mereka ditangkap berdasarkan rekaman kamera CCTV minimarket di Kelurahan Curug Kota Bogor akhir Januari lalu. 2 orang anggota komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri ATM ini menggunakan alat las untuk menggondol uang yang berada di dalam mesin ATM di sebuah minimarket Kelurahan Curug, Kota Bogor 30 Januari lalu. Masuk dengan menjebol atap samping minimarket, mereka membelah mesin ATM di dalam toko dengan alat las. Pembobolan mesin ATM ini baru diketahui oleh pegawai toko saat akan membuka gerai di pagi hari. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi yang dilapori pegawai minimarket memburu keempat anggota sindikat ini hingga ke wilayah Lahat, Sumatera Selatan. 2 tersangka, Angga Saputra dan Antoni, berhasil ditangkap dan ditembak di bagian kaki karena sempat melawan saat ditangkap. Sedangkan 2 orang lainnya masih buron. Tak hanya menggasak uang tunai Rp285 juta dari minimarket Curug saja, ternyata keempat pelaku sebelumnya juga merampok uang tunai Rp700 juta dari mesin ATM di minimarket Kabupaten Bogor. Pelaku ini juga melakukan hal yang sama di wilayah Kabupaten Bogor, ya, mencuri, merampok, ya, ATM BCA sejumlah Rp700 juta. Nah, ini ada 4 pelaku, ya, kita tangkap 2 pelaku, ya, yang 2 DPO, ya, nanti kita lakukan pengembangan. Dari tangan tersangka, polisi menyita bukti perangkat alat las, tabung oksigen, gas LPG, serta sebuah mobil minibus. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban perampokan di mana pelaku mengaku sebagai pengantar paket. Uang dan ponsel dan perhiasan dibawa kabur pelaku. Kejahatan tidak mengenal waktu. Inilah yang dialami oleh Ibu Sukaisi, warga Sabongpari, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Baru pulang dari dokter, ia justru disekap dan dirampas perhiasannya saat kondisi sepi Kamis lalu. Kejahatan ini bermula saat Ibu Esi baru pulang dari dokter, lalu terdengar suara salam dan menyebut kiriman paket. Ketika membuka pintu, ada seorang lelaki memegang paket, tapi karena merasa tidak memesan paket, maka korban kembali masuk ke rumah. Saat itulah, pelaku menyengkap dan membekap mulut korban. Kemudian dibawa masuk ke rumah yang dalam kondisi sepi. Di dalam rumah, pelaku menggasak ponsel dan perhiasan berupa anting serta uang dalam lemari baju. Korban sempat dipukul wajahnya agar diam, kemudian pelaku mengikat tangan dan kaki korban. Masuk dia. Terus sambil? Kalau paketnya entah disimpan di situ, entah di mana. Ya terus langsung bekam saya sambil nyakit. Oh, ngebekamnya itu pakai tangan pelaku atau? Apa yang ngebekam mana? Ya. Tangan itu, tangan dia. Terus? Gini. Oh, diaret. Gitu. Ya, terus? Ibu di rumah sendiri? Iya sendiri. Baru pulang dari dokter Asep. Polisi yang datang ke lokasi kejadian telah meminta keterangan korban sekaligus melakukan olah TKP. Ternyata benar bahwa di Kampung Cirarap, Kelurahan Sabongpari telah terjadi pencurian dengan cara disekap atau dipiting, ini apa itu istilahnya. Yang penting dengan cara kekerasan. Kini kasus pencurian dengan kekerasan ini tengah dalam tahap penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Mangkubumi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Beralih ke informasi lain, Polres Sukabumi menangkap seorang ibu rumah tangga yang dituduh sebagai pelaku penipuan investasi bodong. SA ditangkap setelah polisi menerima laporan dari puluhan ibu atas dugaan kasus penipuan investasi. Perempuan berusia 20 tahun berinisial SA ditangkap anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi setelah dilaporkan puluhan korbannya. SA dilaporkan karena sejak Agustus tahun lalu telah menawarkan investasi kepada para korbannya dengan keuntungan menggiurkan 200-50%. Namun keuntungan tak kunjung didapat dan uang tak bisa diambil kembali. Menurut polisi, hingga saat ini ada 60 korban yang telah mengadu ke Polres Sukabumi dengan kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah. Dari tersangka, polisi menyita sejumlah tas, sertifikat palsu, ponsel, dan sejumlah kartu ATM.
Tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan hukuman 4 tahun penjara. Kurang lebih, tapi saya tidak bisa membenarkan itu hanya kurang lebih ya. Nah, untuk Teteh sendiri? Lebihnya. Saya 400 juta dan belum sama sekali menerima keuntungan. Harapannya Teh atas tertangkapnya terduga pelaku tersebut? Harapannya semoga cepat diproses oleh pihak pengadilan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Di sini ada 2 kasus, yang pertama penipuan dan yang kedua penggelapan. Saya berharap dengan adanya kasus ini, saya berharap uang saya dapat kembali dan proses hukum tetap berjalan. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu menawarkan investasi atau mengajak melakukan investasi melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan profit 20% sampai 50%. Kemudian untuk modal itu tidak hilang. Sementara yang kita datakan ada 60 korban. Ada 60 korban dengan kerugian masing-masing yang bervariasi dari mulai 40 juta, 150 juta, atau puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Total kerugian yang baru kami bisa datakan sebesar 2,7 miliar.